cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Bulukumba akan melakukan proses coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Nur Wahida sebagai observer 1. Saya Ismail sebagai observer 2. Saya Elpi Latif sebagai coach. Saya Ramla Asmadi sebagai coachi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Ibu Puji. Bagaimana kamu Bu Evi? Bagaimana nih Bu Haji? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Elvi. Alhamdulillah. Ya, Bu Elvi, sebentar Ibu Elvi akan mengadakan coaching ya, apa benar? Ya benar Ibu. Iya, jadi sebelum Ibu Elvi melakukan coaching, saya ingin berbincang-bincang dulu dengan Ibu Elvi sebagai observer, karena sebentar pada saat Ibu Elvi melakukan proses coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi di situ saya akan melihat, saya akan mengamati apakah proses coaching yang Ibu Elvi lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu Elvi sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coachi, dan saya juga akan mengamati apakah coachi dapat menemukan solusi dengan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya berdasarkan pertanyaan dan tanggapan dari coach, sehingga permasalahannya itu didapatkan solusi dari pengembangan kompetensi dirinya. Baik Bu Elvi, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Elvi ya. Ya Bu. Ya, pertanyaan yang pertama Bu Elvi, saya ingin lihat kira-kira kompetensi dilakukan atau ingin dikembangkan dalam coaching ini. Terima kasih banyak Ibu. Di sini pada saat saya melakukan coaching sebentar, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu Elvi kembangkan, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, secara spesifik Bu Elvi, yang mana yang ingin dikembangkan? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah bagian kompetensi mendengar aktif. Nah, dengan menjadi pendengar aktif, maka saya dapat mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, sehingga pada saat melakukan coaching saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi yang ingin dikembangkan adalah secara spesifik adalah mendengarkan aktif ya Bu Elvi ya. Ya, betul, Ibu. Iya, ini pertanyaan yang terakhir. Kira-kira dari proses coaching ini, indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Bu Elvi yang mana? Iya Bu, saya ingin membantu dan memecahkan atau mengembangkan potensi
dalam mencari solusi yang dihadapi oleh coaching. Ya, ya. Jadi Ibu Elvi ingin mencari solusi atau mengembangkan potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya sebagai indikator ketercapaiannya, Bu Elvi ya. Ya, betul Ibu. Iya. Jadi baik, terima kasih Bu Elvi atas jawaban-jawabannya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan baik, dan setelah ini setelah proses coachingnya sebentar kita kembali ngobrol-ngobrol Bu Elvi ya. Ya Bu, betul Ibu. Iya. Baik Bu Elvi, silahkan melakukan proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam Ibu Ramla. Ya, selamat pagi Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah saya mempunyai waktu luang Ibu. Hari ini karena saya lihat hari ini Ibu Ramla agak murung, tidak bersemangat seperti biasa. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Ibu Ramla, semoga saya bisa membantu. Oh, terima kasih. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya untuk memecahkannya? Dengan senang hati Ibu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh, begitu ya Bu. Masalahnya apa Ibu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, minggu depan saya ada undangan kegiatan workshop literasi numerasi di ruang pola selama 2 hari lalu, sehingga saya merasa segan untuk minta izin lagi. Oh iya Bu, keuntungan apa yang ingin Ibu dapatkan dalam melakukan kegiatan tersebut, dan bagaimana kedepannya Ibu dalam menghadapi seminar tersebut? Kalau menurut saya Bu, kalau saya tidak mengikuti kegiatan ini, maka saya akan merasa kehilangan kesempatan untuk menambah ilmu dan keterampilan saya terkait literasi dan numerasi. Apalagi kegiatan ini didanai oleh Dinas Pendidikan dan materinya sesuai dengan tupoksi saya sebagai penanggung jawab kegiatan literasi di sekolah Bu. Oh iya Bu, oh jadi masalahnya begitu ya Bu. Saya tanya dulu ke Ibu Ramla, selama ini apa yang biasa Ibu lakukan jika menghadapi masalah tersebut, dan apakah Ibu sudah menyampaikannya kepada kepala sekolah? Saya belum menyampaikannya kepada kepala sekolah, namun biasanya saya meminta saya mengajar pada saat mengikuti kegiatan lainnya Bu. Oh begitu ya Bu. Mengapa Ibu tidak melakukan hal yang serupa dengan masalah Ibu ini? Saya sudah bertanya kepada temannya yang lain Bu, namun mereka tidak bisa meninggalkan kelas mereka juga karena jam mengajar mereka full Bu.
Oh, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, dari rencana Ibu ke depannya, seperti apa rencananya, Bu? Kedepannya Bu, saya berniat memberanikan diri untuk menghadap ke kepala sekolah dan meminta kesediaan beliau kegiatan workshop. Oh, lalu apa ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga Bu akan menyiapkan semua materi dan tugas yang akan saya berikan kepada siswa selama saya mengikuti kegiatan workshop tersebut, dan akan menyerahkan kepada kepala sekolah jika saya diizinkan untuk ikut kegiatan tersebut. Oh iya, Bu. Langkah apa yang Ibu ambil sudah tepat. Saya setuju dengan ide itu. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, saya akan tetap memantau kegiatan pembelajaran siswa saya melalui grup WA. Atau selama saya mengikuti kegiatan workshop tersebut, Bu. Oh iya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Untuk melakukan kegiatan tersebut, untuk melakukan komitmen tersebut, saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tua siswa bahwa selama 2 hari saya akan digantikan oleh kepala sekolah. Jadi saya berharap orang tua untuk ikut membantu saya memantau dan mengecek tugas yang dikerjakan oleh siswa saya, Bu. Wah, itu ide yang bagus, Ibu. Ide yang sangat bagus. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat mengikuti workshop dengan suasana hati yang senang. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Ibu. Baik Bu, saya pamit. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu Ibu. Sama-sama, Ibu. Terima kasih kembali juga. Salam sehat selalu. Baik Ibu Elvi, selamat sudah selesai proses coachingnya ya. Iya, Ibu. Iya, baik, kembali kita berjumpa dan masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan ke Ibu. Siap Iya, Ibu Ibu. Elvi? Siap, Ibu, dengan senang hati. Jadi setelah dilakukan proses coachingnya tadi, saya ingin menanyakan kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Ibu, setelah saya melakukan coaching tadi bersama teman, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta yang di dalamnya ada tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanya jawab. Iya, jadi Ibu Elvi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan Alur Tirta ya. Sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi waktu proses Ibu Elvi melakukan coaching, Ibu Elvi sudah menemukan, sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta yang mana di dalamnya sudah terdapat tujuan utamanya, kemudian sudah
sesuai ada komitmen untuk melakukan tanggung jawabnya, untuk melakukan rencana aksi yang sudah direncanakan oleh coachingnya. Iya, iya. Kemudian saya ingin tanyakan kembali, ini pertanyaan yang terakhir Bu Elvi ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Elvi lebih kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan Ibu, saya ingin lebih memahami alur tirta sehingga kegiatan coaching selanjutnya akan lebih baik lagi. Iya, jadi Bu Elvi ingin lebih mengembangkan atau lebih memahami alur tirta lagi sehingga coaching selanjutnya berkembang dengan lebih baik lagi Bu ya. Iya. Yep. Terima kasih atas jawabannya Ibu Elvi. Semoga selanjutnya Ibu Elvi melakukan coaching lebih baik lagi. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam Pak Mail. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Pak Mail? Iya, alhamdulillah Bu, baik. Ya, jadi sesuai dengan perjanjian kita Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Pak, benar sekali. Ya, jadi sebelum melakukan coaching, saya mau berbincang-bincang dulu sedikit dengan Ibu Haji. Apa Iya, boleh Pak, Bu Haji? boleh. Iya, baik Bu Haji. Boleh Pak, boleh. Ya, jadi sebelum kita melakukan coaching, tentunya Ibu Haji memiliki sudah janjian dengan coachingnya, begitu barangkali Bu Haji. Iya. Ya, jadi Iya Pak, sudah. iya, jadi mungkin ada beberapa yang mau digali mungkin barangkali di coachingnya Bu Haji. Iya Pak, ada permasalahan coaching yang ingin dicarikan solusinya. Iya, jadi baik Bu Haji. Jadi sebelum dimulai, saya di sini sebagai observer akan mengamati kegiatan coaching Bu Haji sebentar dengan temannya. Iya Pak. Iya, jadi sebelum lanjut Bu Haji, saya mau tanya dulu, kira-kira kompetensi coaching yang ingin dikembangkan seperti apa Bu Haji? Ya, pastinya sesuai dengan kompetensi coaching Pak ya, yang mana itu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya sesuai dengan kata-kata kunci yang diajukan oleh coach Pak. Iya, jadi baik, saya kira 3 kompetensi Bu Haji ya yang mau dikembangkan. Kira-kira kompetensi yang mana saja yang secara spesifik yang akan diobservasi Bu Haji? Iya, yang akan diobservasi secara spesifik itu Pak mengenai mendengarkan aktif. Karena menurut saya ketika saya mendengarkan aktif berarti saya berada dalam kehadiran penuh. Tentunya dengan mendengarkan aktif juga saya dapat mengajukan atau menggali kompetensi dari coaching melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Oh iya, baik Bu Haji. Jadi indikator atau yang mau dikembangkan adalah mendengar aktif Bu Haji ya. Ya, jadi kira-kira indikator ketercapaiannya Bu Haji dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Bu Haji? Ya, jadi ketercapaiannya itu Pak, ketika coaching mampu mengembangkan potensinya dengan memberikan solusi yang akan dikerjakan atau solusi yang akan dilalui untuk mengatasi masalah-masalahnya. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini diharapkan coaching mampu mengatasi permasalahannya Pak.
Seperti itu. Iya, baik sekali Bu Haji. Jadi saya kira luar biasa itu Bu Haji. Mudah-mudahan sebentar dalam melakukan coaching, Ibu Haji bisa membantu temannya untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalahnya. Ya, jadi olehnya itu Ibu Haji, saya di sini akan mengamati proses coaching Ibu Haji. Langkah-langkah yang digunakan menggunakan alur tirta tentunya itu yang utama Bu Haji. Itu yang saya akan amati sebentar Bu Haji dalam proses coaching dengan rekan Ibu Haji. Iya Pak. Ya, untuk itu Bu Haji saya persilahkan untuk melakukan coachingnya dengan temannya Bu Haji. Disilakan Bu Haji. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya Bu. Assalamualaikum Ibu Haji. Selamat malam. Waalaikumsalam Bu Elvi. Selamat malam. Tada Ibu Haji, apakah Ibu Haji punya waktu malam ini? Ya, insya Allah punya Bu Elvi. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu Elvi agak murung, tidak bersemangat, tidak seperti biasanya Bu. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf Ibu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu Elvi. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Elvi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya Ibu Haji, saya hanya ingin curhat untuk mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Oh, masalah apa itu Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, minggu depan itu saya ada undangan kegiatan workshop nasional pengembangan kurikulum PAUD berbasis budaya lokal di Hotel Agri selama 2 hari. Hanya saja saya belum meminta izin kepada pimpinan saya karena saya baru saja selesai mengikuti seminar, sehingga saya merasa segan untuk meminta izin lagi. Oh, jadi intinya Bu Elvi ini merasa segan untuk meminta izin ke atasan atau pimpinannya karena sudah pernah melakukan izin 2 minggu yang lalu Bu ya. Jadi keuntungan apa yang akan Ibu dapatkan jika mengikuti workshop ini? Dan bagaimana jika Ibu tidak mengikuti kegiatan ini? Iya Bu, kalau menurut saya kalau saya tidak mengikuti kegiatan ini, maka saya akan merasa kehilangan kesempatan untuk menambah ilmu dan keterampilan saya terkait kurikulum berbasis budaya lokal. Dan materi ini Bu sangat sesuai dengan tupoksi saya atau tanggung jawab saya yang membuat administrasi kelas. Oh, jadi masalahnya begitu ya Bu. Saya tanya ke Ibu Elvi dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan biasanya jika Ibu meminta izin kepada kepala sekolah? Iya Ibu, saya biasanya meminta kepada teman saya untuk menggantikan saya mengajar di kelas saat saya mengikuti kegiatan lainnya. Oh, jadi Ibu Elvi itu biasa meminta temannya untuk menggantikan. Mengapa Ibu tidak melakukan hal serupa untuk kegiatan workshop ini? Saya sudah bertanya kepada teman Ibu, namun teman-teman yang biasa menggantikan saya memiliki kesibukan
saat ini. Oh, jadi temannya sibuk. Jadi ceritanya tidak ada yang bisa menggantikan ibu. Dari apa yang ibu sampaikan itu, kira-kira apa rencana ibu ke depannya? Rencana saya, Ibu, saya berniat memberanikan diri untuk meminta izin kepada kepala sekolah saya dan meminta kesediaan beliau untuk menggantikan saya mengawasi siswa saya di kelas selama saya mengikuti workshop. Oh, lalu apa ada hal lain yang ingin dilakukan, Bu? Ya, Ibu, saya juga akan menyiapkan materi-materi pembelajaran dan tugas yang akan saya berikan kepada siswa saya selama saya mengikuti workshop tersebut. Tentang itu kepada kepala sekolah jika saya diizinkan untuk ikut kegiatan tersebut. Langkah yang ibu ambil sudah tepat. Saya setuju dengan idenya ibu itu. Syukurlah, Ibu. Nah, Alhamdulillah ya kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? komitmen yang dalam menjalankan rencana tersebut, kegiatan murid saya, kegiatan siswa saya, kegiatan belajarnya melalui grup WA ataupun saya chat pribadi untuk mengecek split saya selama 2 hari tersebut. Oh, jadi ibu tetap tidak lepas tanggung jawab ya, tetap mengecek pekerjaan-pekerjaan siswanya melalui chat pribadi. Ya, kira-kira dukungan apa yang ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tua murid saya, siswa saya, bahwa selama 2 hari ini saya akan digantikan oleh kepala sekolah. Jadi saya berharap kepada orang tua untuk ikut membantu saya memantau dan mengecek tugas yang Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan ibu dapat mengikuti workshop dengan suasana hati yang tenang. Amin. Terima kasih banyak, Ibu, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita. Amin, amin. Sama-sama, Ibu. Terima kasih, Ibu. Saya pamit. Salam sehat dan bahagia selalu buat Ibu. Sama-sama. Terima kasih kembali, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Haji. Waalaikumsalam. Ya, baik Bu Haji. Ya, baik Bu Haji. Saya tadi sudah mengamati coaching Ibu dengan Ibu LP. Tentunya apa yang dilakukan saat pada coaching tadi, Bu Haji? Ya, saya sudah melakukan proses coaching dengan Bu LP tentunya melalui alur Tirta, Pak. Jadi proses coaching yang saya lakukan sudah menunjukkan adanya tujuan umum, ada identifikasi masalah, dan ada rencana aksi dari coach, dan tentunya ada tanggung jawab yang akan dilakukan coach melalui rencana aksi yang akan dilakukan sebagai solusi dari permasalahannya. Iya, jadi baik. Jadi ya, jadi seperti apa juga yang saya amati tadi, bahwa
Ibu Haji sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana tadi sudah melakukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya kira apa yang menjadi perbincangan tadi atau coaching tadi dengan Ibu LP itu sudah, saya kira sudah bagus, Bu. Sudah bagus dalam proses coaching ini, karena coachingnya sudah merasa terbantu dan menyelesaikan masalahnya. Jadi saya kira apa yang menjadi tujuan kita, tujuan ibu untuk melakukan proses coaching itu sudah bagus. Nah, kemudian Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Haji dalam coaching kedepannya? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak, saya ingin lebih memahami dan lebih mendalami lagi tentang proses Tirta dalam coaching itu, sehingga harapan saya setelah melakukan coaching selanjutnya, insya Allah akan lebih baik lagi, Pak. Iya, saya kira luar biasa Bu Haji apa yang dilakukan Ibu Haji dan yang akan dikembangkan ke depan. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya berjalan dengan sukses, Bu. Amin, amin, Pak. Iya, jadi saya kira sampai di sini saja Bu untuk perbincangan kita, karena waktu masih ada kegiatan selanjutnya yang diikuti, Bu. Jadi saya kira untuk perbincangan kita hari ini saya kira cukup, Bu, ya. Ya, Pak. Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ramlah. Waalaikumsalam Ibu. Oh iya, bagaimana kabarnya Ibu Ramlah hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah, syukurillah. Oh iya Ibu Ramlah, saya dengar-dengar Ibu hari ini akan melakukan coaching. Apakah itu betul? Betul sekali Bu, hari ini saya akan melakukan coaching bersama rekan saya, yaitu Pak Ismail, Bu. Oke, baik. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ramlah sebagai langkah awal. Apakah Ibu sudah bersedia? Sudah siap? Ya Bu, insya Allah siap. Oke, pertanyaan pertama saya, Ibu, apa yang menjadi kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Dalam kegiatan coaching ini Bu, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga buat pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Ramlah, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu diobservasi? Bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi di sini Bu, yaitu mendengarkan penuh, karena dengan mendengarkan penuh maka mendengarkan aktif, maka secara keseluruhan kehadiran penuh dan membuat pertanyaan yang berbobot itu bisa tercapai. Oke, baik Ibu. Dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, dari kompetensi spesifik yang ingin Ibu diobservasi, indikator ketercapaian dan tujuan apa yang ingin Ibu kembangkan atau tingkatkan?
Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang saya inginkan di sini, Ibu, adalah bagaimana saya membantu coach untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu Ramla atas waktunya hari ini. Sebentar kita akan bertemu kembali Ibu Ramla ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, setelah Ibu Ramla melakukan coaching dengan temannya, baiklah, saya persilakan kepada Ibu Ramla untuk melakukan coaching. Silakan Ibu Ramla. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ramla. Ya, waalaikumsalam Pak Mail. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, mohon. Mohon maaf Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak Mail. Saya lihat hari ini Pak Mail tidak bersemangat seperti biasanya. Apa ada masalah atau ada yang bisa saya bantu? Iya, begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Iya, begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Kalau boleh tahu Pak, masalahnya seperti apa? Tolong diceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Iya, begini Bu Ramla. Minggu depan saya ada undangan kegiatan workshop nasional pengembangan kurikulum yang berbasis budaya positif yang akan dilaksanakan selama 2 hari. Dan saya memiliki masalah karena saya belum meminta izin kepada pimpinan, karena saya baru saja mengikuti kegiatan seminar minggu lalu, sehingga saya merasa segan untuk meminta izin kembali. Oh, seperti itu masalahnya. Terus keuntungan apa yang akan Bapak dapatkan jika mengikuti workshop ini, dan bagaimana kalau Bapak tidak mengikuti kegiatan tersebut? Iya Bu, jadi kalau menurut saya, kalau saya tidak mengikuti kegiatan ini, maka saya akan merasa rugi atau kehilangan kesempatan untuk menambah ilmu dan mengembangkan potensi yang saya miliki Bu. Karena pelatihan ini sangat penting saya kira, karena ini adalah kurikulum yang dibahas di dalamnya. Oh, jadi seperti itu masalahnya. Saya tanya dulu Pak, selama ini apa yang Bapak lakukan biasanya jika akan meminta izin kepada kepala sekolah? Iya, jadi yang saya lakukan biasanya jika meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung Bu. Kenapa Bapak tidak melakukan hal serupa untuk kegiatan workshop ini? Iya Bu, jadi saya sudah bertanya kepada teman yang lain Bu, namun mereka juga belum sibuk juga dengan kegiatan yang mereka lakukan. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Iya, jadi rencana saya Bu, saya berniat memberanikan diri untuk menghadapi kepala sekolah saya Bu, dan meminta izin kesediaan beliau untuk menggantikan saya mengawasi anak-anak saya selama mengikuti kegiatan workshop Bu.
Ya, lalu apa masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Ya, jadi hal yang lain yang saya akan lakukan adalah saya akan menyiapkan semua materi dan tugas yang akan saya berikan kepada siswa saya selama saya mengikuti kegiatan workshop tersebut, dan akan menyerahkan kepada kepala sekolah jika saya diizinkan untuk ikut kegiatan tersebut. Baik Pak, menurut saya Pak, langkah yang Bapak ambil ini sudah tepat dan saya setuju dengan ide Bapak. Ya, syukurlah Bu kalau sekarang saya sudah merasa lega. Ya, syukurlah kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Iya, jadi komitmen yang saya akan lakukan adalah tetap memantau kegiatan belajar murid saya melalui grup WA ataupun melalui chat pribadi dengan mengecek hasil pekerjaan murid saya, Bu, selama 2 hari tersebut. Ya, lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tua murid bahwa selama 2 hari saya akan digantikan oleh kepala sekolah. Jadi saya berharap kepada orang tua untuk ikut membantu saya memantau dan mengecek tugas yang dikerjakan oleh anaknya, Bu. Ya, baik Pak, itu ide yang bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat mengikuti kegiatan workshop tersebut dengan suasana hati yang tenang. Iya, amin Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita, Bu. Amin, amin. Sama-sama Pak Mail. Iya Bu, saya pamit dulu Bu. Terima kasih atas waktunya mendengarkan curhat saya. Semoga Ibu diberikan selalu kesehatan. Ya, jadi Sama-sama Pak Mail. Iya, sama-sama Pak Mail. Terima kasih kembali. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ramlah. Ya, waalaikumsalam Bu Elvi. Alhamdulillah. Tadi saya sudah mengamati hasil coaching Ibu Ramlah bersama temannya ya. Saya Ya, lihat Bu. dari hasil coaching tadi, wah sangat bagus Ibu Ramlah, sangat bagus. Sepertinya Ibu Ramlah dengan temannya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh temannya ya. Baik Ibu Ramlah. Ya Bu. Oh ya Bu. Dari hasil pengamatan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ramlah. Apakah Ibu sudah siap? Ya Bu, silakan, saya siap. Ya, terima kasih Bu Ramlah atas waktunya. Baik Ibu Ramlah, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Pada saat coaching tadi Bu, kami sudah melakukan percakapan yang sesuai dengan terdapat tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan dilanjutkan dengan tanggung jawab Bu. Oke, terima kasih. Baiklah Ibu Ramlah, tadi Ibu Ramlah juga sudah melakukan coaching dengan menyampaikan tujuan coaching tersebut ya, di mana
Ibu Ram atau sudah mendapatkan identifikasi dari permasalahan yang didapatkan dengan memberikan beberapa pertanyaan dan umpan balik yang dapat mengasah dan mengidentifikasi potensi coaching ya. Serta Ibu Ramla juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching ya, dalam menyelesaikan permasalahannya. Tak lain juga telah memberikan beberapa pertanyaan dan umpan balik yang dapat mengenai komitmen dari coaching tersebut dalam menjalankan rencana aksi nyatanya dengan tanggung jawab penuh. Baiklah Bu Ramla, pertanyaan saya berikutnya adalah kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami dan mengembangkan tentang alur tirta dalam proses coaching, sehingga saya dapat lakukan coaching yang lebih baik lagi Bu ke depannya. Oh iya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ramla atas waktunya. Saya sudah melakukan pengamatan kepada Ibu Ramla. Terima kasih Ibu Ramla ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam Ibu Ramla. Bagaimana kabarnya Bu Haji hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Ramla. Bagaimana dengan Ibu Ramla? Alhamdulillah baik Bu Haji. Saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu, betul sekali. Ya baik. Sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Haji. Bisa Bu Haji? Boleh Bu, bisa. Iya. Pertanyaan saya yang pertama, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan tentunya kompetensi coaching itu adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Seperti itu Bu. Oh iya, dari ketiga kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Secara spesifik, maka dari ketiga kompetensi intinya coaching itu adalah mendengarkan aktif ya Bu. Kenapa? Karena dengan mendengarkan aktif tentunya saya ada dan dengan mendengarkan aktif juga insya Allah saya pertanyaan tersebut lalu memahami. Selanjutnya pertanyaan saya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, jadi indikator ketercapaiannya ini adalah ketika coach dapat menyelesaikan masalah dengan menemukan solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan dan pengantar-pengantar yang akan saya berikan melalui kata-kata kunci yang diberikan oleh coach itu, sehingga permasalahannya ini bisa ditemukan solusinya. Oh ya, jadi seperti itu Bu ya. Untuk selanjutnya saya mempersilahkan Ibu Hajida untuk
melakukan coaching bersama dengan rekan sejawatnya. Silakan Bu Haji. Ya, terima kasih Bu Ramla. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ajida. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Elvi. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Insya Allah ada Bu. Sepertinya Ibu Elvi agak murung ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu Elvi. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apa Senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya Ibu, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Masalahnya apa Bu? Bisa Ibu ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan, dan mungkin saya bisa membantu Bu. Begini Ibu, minggu depan itu saya ada undangan kegiatan workshop nasional pengembangan kurikulum PAUD berbasis budaya lokal di Hotel Agri selama 2 hari. Hanya saja saya belum meminta izin kepada kepala sekolah saya, karena sebelumnya saya sudah mengikuti seminar minggu lalu, sehingga saya merasa segan untuk meminta izin kepada beliau. Oh, jadi Ibu Elvi ini merasa tidak enak atau segan untuk meminta izin. Ya, kira-kira keuntungan apa yang Ibu dapatkan jika mengikuti workshop ini? Dan bagaimana ketika Ibu tidak mengikuti kegiatan ini? Kalau menurut saya Ibu, saya merasa kalau tidak mengikuti kegiatan ini, maka saya akan merasa kehilangan kesempatan untuk menambah ilmu dan keterampilan saya terkait kurikulum berbasis budaya lokal. Dan materi ini sudah sesuai dengan tupoksi saya sebagai penanggung jawab administrasi kelas di sekolah saya. Oh, jadi masalahnya seperti itu Bu. Kalau begitu saya tanya Ibu, selama ini apa yang Ibu lakukan ingin minta Begini Ibu, saya biasanya meminta kepada teman saya untuk menggantikan saya mengajar pada saat saya mengikuti kegiatan lainnya. Oh, jadi ada teman yang Ibu minta untuk menggantikan. Lalu mengapa Ibu tidak melakukan hal yang sama untuk kegiatan workshop ini? Saya sudah melakukannya Ibu, namun teman saya mereka memiliki kesibukan masing-masing. Jadi dari apa yang sudah disampaikan, untuk mengatasi hal ini, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya Ibu, saya berniat memberanikan diri untuk menghadap ke kepala sekolah dan meminta beliau kesediaan untuk menggantikan saya mengawasi murid saya di kelas selama saya mengikuti kegiatan workshop. Ya, jadi Ibu akan meminta kesediaan kepala sekolah untuk menggantikan Ibu mengawasi siswa-siswanya Ibu di kelas ya. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya Ibu,
Saya juga akan menyiapkan semua materi dan tugas yang akan diberikan kepada murid saya selama saya mengikuti workshop tersebut, dan saya akan menyerahkannya kepada kepala sekolah jika saya diizinkan untuk ikut kegiatan workshop tersebut. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah Ibu, sekarang saya merasa lega. Alhamdulillah ya, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Hal untuk yang saya rencanakan Ibu, untuk hal itu saya akan tetap memantau kegiatan murid saya melalui grup WA ataupun mengecek langsung hasil kerja dari murid saya selama 2 hari. Ya, jadi Ibu tetap akan mengecek atau memantau siswanya ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tua murid bahwa selama 2 hari ini saya akan digantikan oleh kepala sekolah. Jadi saya berharap kepada orang tua untuk ikut membantu saya memantau dan mengecek tugas-tugas yang dikerjakan oleh anaknya. Oh, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terrealisasikan dan Ibu dapat mengikuti workshop dengan suasana hati yang tenang. Amin Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Bu. Saya pamit Bu, terima kasih, salam bahagia selalu. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Elvi. Iya, alhamdulillah. Tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan rekan Ibu. Setelah melakukan coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan tadi. Bisa saya lakukan Bu Haji untuk memberikan pertanyaan? Boleh, bisa Bu Ramla, silahkan. Iya, pertanyaan saya yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Ya, yang sudah saya lakukan tadi dalam proses coaching itu, saya sudah melakukan percakapan-percakapan sesuai dengan alur Tirta. Di dalamnya sudah menunjukkan ada tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tentunya saya juga sudah mengantarkan coaching untuk menggali potensinya dalam menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Ya baik. Sesuai dengan proses coaching yang Ibu lakukan tadi, ada beberapa catatan hasil observasi berbasis data yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Ibu sudah melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur Tirta, di mana dalam proses coaching ini terdiri atas tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Di sini Ibu sudah membantu coaching untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Begitupun dengan solusi yang Ibu berikan terhadap coaching ini sudah tepat, ya, sudah tepat, sehingga coach merasa puas dengan pemecahan masalah. Pertanyaan saya yang terakhir,
kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depan terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi? Yang ingin saya lebih kembangkan lagi adalah saya ingin lebih mengenal dan lebih memahami proses Tirta di dalam coaching itu, sehingga ketika melakukan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi, Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Ya. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi seorang coaching yang lebih baik lagi, dan pemahaman kita tentang Alur Tirta kedepannya juga semakin baik. Terima kasih Bu Haji atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.